Oke, so kita lanjut ya. Untuk tes formatif yang kedua masih dengan modul ke-7. Oke, so untuk nomor 1 sampai nomor 4 ya, untuk modul yang kedua ini terkait dengan teori semua sebenarnya, walaupun sebenarnya untuk yang nomor 4 ini hitungan. Nomor 1, senyawa grafit dinamakan senyawa sisipan, yang sebenarnya bukan si grafitnya yang sebenarnya sisipan, tapi karena kita tahu bahwa grafit itu kan walaupun emang dia berupa kristal, tapi di tengahnya itu masih ada rongga. Nah, rongganya itu disisipin. Nah, makanya hasil sisipannya itu sama hasil grafit yang ada sisipannya itu adalah senyawa sisipan atau intercalation. Nah, akibat apa? Ya, akibat penyisipan yang dimana penyisipannya ini merupakan unsur logam ataupun non logam. Oke, berarti ABC ini benar. Di antara lapisan grafit dengan susunan yang mana? Dengan susunan yaitu adalah yang B, yaitu adalah susunan triple A. Oke, so untuk nomor 2, dengan disisipkannya Cl2 ke dalam grafit dapat menyebabkan apa nih? Nah, turunnya daya hantar listrik, meningkat bla 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 bla. Nah, setelah disisipkan, grafit itu akan bertindak sebagai penerima atau menerima elektron. So, nomor 2 jawabannya adalah A. Grafit berfungsi sebagai akseptor elektron ya. Yang kemudian ada penjabarannya lebih detail lagi lah, seperti itu ya. Nomor 3, susunan penyisipan logam dalam senyawa grafit C24M atau C24M ini adalah senyawa logamnya, dan ini ada di tabel ya, halaman 7.32. Nah, 7.32 yang dimana jawabannya untuk nomor 3 ini adalah yang B. Nah, kalau untuk yang C ini lagi beda lagi ya. Untuk C8M ya, ada di halaman 7.32, bisa kalian baca sendiri. Nomor 4, gas yang dihasilkan ketika 2 mol Al4C3 direaksikan dengan air. Nah, barulah ini. Nah, ini reaksinya adalah Al4C3. Ketika kita tambahkan dengan air, sebenarnya ini bisa kita katakan logam dengan non logam kan, berarti karakter senyawa ionik nih, logam dengan non logam. So berarti bisa kita katakan ini nanti akan terbebas atau terbagi menjadi ion aluminium atau sama ion karbon. Nah, dimana di sini hidrogen sama ion hidroksida, ya kan? Nah, karena apa namanya? Untuk H2O ini kan terurai menjadi H+ tambah OH-. Nah, sedangkan untuk Al4Ce3 ini kurang lebih kita uraikan aja bla 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 Al3+ kurang lebih, atau Al, intinya Al berapa plus tambah dengan C bla 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 minus, seperti itu. Sehingga ini pasti Al-nya ini akan bertemu dengan ini, ya kan? Nah, sedangkan untuk si karbonnya ini ketemu sama si hidrogen. Sehingga ketemunya apa? Ketemunya adalah senyawa ketemunya adalah Al dengan hidroksida, berarti aluminium hidroksida. Nah, aluminium hidroksida di mana Al yang dipakai ini adalah Al3+ ya. Nah, AlOH 3 kali ditambahkan dengan, ya, ini jawabannya adalah gas metana. Nah, jadi dari sini langsunglah kita setarakan saja ya. Nah, di mana di sini butuh 4 ya kan. Kemudian di sini berarti hidrogennya butuh 12 karena di sebelah kanan ini ada 24 ya. Emang ya, bukan. Dari sini dulu nih. Ini 4, ini 3. Baru ini 12 tambah 12 jadinya 24, berarti ini butuh 12. Nah, kalau udah, sebenarnya ini kalau misalnya emang bisa langsung ya bagus. Cuman kalau emang nggak bisa atau nggak mau ambil repot, sebenarnya gampang. Mau dia model yang mau kayak gimana, kita kerjakan dengan MRS atau mula-mula reaksi sisa. Nah, katanya awalnya ini 2 mol nih. Nah, kalau misalnya ditanya nggak spesifik banget, ya udah. Ini sebenarnya ada, tapi kita nggak peduli. Nah, ini juga otomatis nggak ada karena di soal juga nggak ada. Nah, sekarang
Karena kita nggak tahu nih, oh kalau begini kita nggak tahu dong berapa yang bereaksi. Simple sebenarnya. Anggap aja habis. Nah, kalau ini dianggap habis, berarti di sini bereaksinya sebesar 2 mol. And then di sini airnya butuh 24 mol. Kemudian di sini butuhnya adalah 8 mol dan di sini hasilnya adalah 6 mol. Ya udah, terbentuklah 8 mol aluminium hidroksida dan 6 mol gas metana. Sehingga dari nomor 4 jawabannya adalah yang C, ya. Gas yang dihasilkan ketika 2 mol Al4CH3 direaksikan dengan air adalah 6 mol metana. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 1 sampai nomor 4-nya dan kita akan lanjut ke nomor 5 sampai 7. Nomor 5, senyawa karbida yang dapat digunakan untuk menghasilkan bahan gas las. Las karbit ini ya. Jadi nomor terkait dengan nomor 5 ini adalah las karbit yang biasanya itu dipakai buat ngelas, las karbit. Nah, di mana las karbit itu adalah mendapatkan dari informasi ini, kalsium karbida. Ya, jadi nomor 5 jawabannya C. Nomor 6, harga karakter negatifannya dan mana yang termasuk karbida kovalen? B4C, NiC, CrC, SrC. Nah, dari mereka berempat sebenarnya kalau misalnya kita ingat aja lagi, apa yang membedakan ion dengan kovalen gitu kan ya? Karena senyawa karbida ini ada yang ionik, ada yang kovalen juga ya. Salah satu yang ionik tuh yang ini. Ingat aja, kalau kovalen itu membedakan penyusunnya apa? Non logam ditambahkan dengan non logam. Ya sudah, mana yang non logam dengan non logam? Udah, jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya nih kita punya daftar karakter negatifan, bagaimana kita mengeceknya? Ya udah gampang. Nomor 6 berarti kan ini pasti ada ikatan antara B dengan C. Ya kan? Nah, ternyata B-nya ini 2,0 dan C-nya ini adalah 2,5. Nah, kita cek dulu perbedaan karakter negatifannya. Berarti 2,5 kurang 2,0. Berarti perbedaan karakter negatifannya hanya 0,5. Oke. Terus kemudian Ni dengan C. Ni ini 1,8, ini 2,5. Nah, ini perbedaan karakter negatifannya sebenarnya 2,5 dikurang 1,8. Perbedaan karakter negatifannya adalah 0,7. Terus kemudian CrC. Nah, ini Cr dengan C, di mana Cr-nya adalah 1,6, terus C-nya adalah 2,5. Berarti perbedaan elektronegatifan adalah 2,5 dikurangkan dengan 1,6. Berarti perbedaan elektronegatifannya adalah 0,9. Terus habis itu ini SRC2, berarti SRC. Berarti ini perbedaan elektronegatifannya adalah SR itu 1,0, ini 2,5. Berarti 2,5 kurang 1,0, berarti perbedaan elektronegatifannya adalah 1,5. Dan ternyata kalau kita emang cek berdasarkan ini, perbedaan elektronegatifannya ada di rentan 0,5 sampai 1,5. Yang dimana sebenarnya ini untuk kalau misalnya untuk 0,7, 0,9, 1,5 ini masih senyawa kovalen, ikatan kovalen. Nah, cuman Nah, ternyata nggak bisa nih kita cek seperti ini ya. Jadi sebenarnya harga elektronegatifan ini nggak kepake karena kalau misalnya kalau misalnya kita bilang berdasarkan perbedaan elektronegatifan, ini masuknya kovalen loh ya. Ini masuknya kovalen, ini kovalen. Ya, dimana nanti tergantung kovalennya apa, kovalen polar apa non polar. Nah, tapi ternyata sebenarnya jenis karbida ini enggak cuman kovalen ataupun ionik gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kalau misalnya karbida ionik
dia biasanya pasangannya begini, bla 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 C2. Jadi kalau ada C2-nya ini ya, atau bisa terurai menjadi C2 seperti ini, itu biasanya adalah karbida ionik. Nah, di mana ini terbagi? Nah, di mana kalau misalnya golongan 1A ini jadinya adalah M, karena ini kan golongan logam ya. M2C2. Kalau misalnya golongan 2A dia jadinya adalah MC2. Kemudian kemudian di sini nanti ketemu sama Cu, Ag sama Au, yang dimana ini biasanya adalah 2 plus ya, kurang lebih berarti ini nanti Cu C2, terus Ag C2, terus Au C2. Terus kemudian Zn ya, Zn sama kadmium ini juga sama ya, ZnC2, terus kemudian CdC2. Terus ada sama lantanida. Lantanida atau Ln ya, saya bikin lantanida, yang dimana di sini kita wakili dengan Ln, yang dimana senyawanya ini membentuk Ln, LnC2. Nah, ini senyawa lantanida apapun yang penting bisa membentuk LnC2, dan kemudian juga bisa kita bilang Ln4C2 3 kali. Nah, jadi sebenarnya karbida ionik ini adalah intinya bla 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 2 plus atau bla 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 bla, intinya dia beberapa plus ditambah dengan C2 2 min ya, ion karbid. Kemudian ada juga karbida interferensi ya, karbida intertisi. Nah, yang biasa dipakai atau yang lagi dibahas di buku ini. Nah, ini biasanya dibentuk sama beberapa logam transisi juga, ada beberapa logam lantanida juga, atau mungkin bisa kita lebih spesifikkan seperti ini. Ada V2C, ada Mn5C2, ada Fe3C, ada V4C3. Nah, jadi kalau di pilihan gandanya ada ini, berarti ini termasuk intertisi. Dan yang terakhir adalah karbida kovalen, yang dimana karbida kovalen ini salah satunya adalah B4C sama SiC. Nah, jadi dari sini sebenarnya ini teoritis, jadi sebenarnya ini nggak kepake nih. Ini daftar ini nggak kepake sama sekali, ini cuma buat nipu doang. Jadi senyawa yang termasuk karbida kovalen adalah B4C. Ya, jadi langsung jawabannya A. Kalau untuk yang ini nih, ini udah jelas banget ya, SRC2 ini punya siapa gitu ya, ini bla 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 bla. Ini termasuk golongan 2A, ini masuknya adalah karbida ionik. Terus kalau C ini termasuk ini karbida ionik juga harusnya ya. Oke, nomor 7. Cara paling efisien untuk membuat gas CO adalah, yaitu adalah yang D ya. Ini udah jelas banget. Itu adalah dehidrasi asam format dengan asam sulfat pekat. Oke, kita hapus untuk nomor 5 sampai 7 dan kita akan lanjut ke soal nomor 8 dan 9 terlebih dahulu. Nah, untuk nomor 8, salah satu cara mengidentifikasi CO dilakukan dengan menambahkan I2O5 dan amilum sehingga memberikan warna biru. Nah, intinya berarti ditambahin I2O5 dulu, ditambahin amilum sehingga memberikan warna biru karena terbentuknya I2. Nah, jadi menandakan karena terbentuknya iodin, jadinya ada warna biru nih dengan persamaan reaksi berikut. Nah, reaksi identifikasi ini termasuk reaksi apa sih? Oke. Nah, ini yang otomatis yang masih yang masuk akal misalnya adalah terkait dengan redoks dulu deh. Coba kita cek dulu. 5CO atau langsung aja deh, CO tambah I2O5. Ini CO2 tambahkan dengan I2. Nah, sebenarnya dari sini nih sebenarnya udah ketahuan bahwa ini kemungkinan besar reaksi redoks. Kenapa? Karena ada yang dia berpasangan terus ada yang lepas. Nah, ini min 2, min 10 sama dengan 0, berarti ini plus 10, berarti ini I-nya satunya plus 5. Kemudian ini min 2, min 2 sama dengan 0, jadinya ini plus 2, berarti ini jadinya plus 2. Ini min 2, ini min 4 sama dengan 0,
berarti totalnya adalah plus 4. Berarti 1C-nya itu plus 4 dan ini 0. Sehingga bisa kita katakan ini mengalami yang namanya oksidasi, dan kemudian untuk si I-nya mengalami yang namanya reduksi. Nah, jadi kalau memang udah beda banget nih pasangannya nih, kalau misalnya harusnya ternyata di sini ada yang pasangan, terus tiba-tiba nggak ada pasangan. Di sini pasangannya sama persis nih, sama-sama O, cuman beda jumlahnya nih. Dengan C yang sama atau O yang sama, itu pasti ada berubah, ya. Soal nomor 8 jawabannya adalah yang C. Nomor 9, semua pernyataan berikut merupakan penyebab bahayanya CO sebagai polutan, ya, atau di udara tuh nggak boleh atau ada CO atau CO itu bahaya karena apa? Bukan masalah tidak berbau sehingga sulit terdeteksi. Nah, tapi ingat ini kecuali. Nah, kita cek dulu nih pilihan gandanya karena ini kita harus ngecek dulu. Nah, dari pilihan gandanya coba kita cek dulu. A, tidak berbau sehingga sulit deteksi, betul ya, karena CO ini nggak berbau. Terus laju pengikatan oleh hemoglobin lebih tinggi daripada O2 karena massa molekulnya lebih kecil, betul. Sehingga harusnya hemoglobin berikatan dengan oksigen, malah dia berikatan sama si karbon monoksida. Sehingga berbahaya bagi tubuh. Ikatan CO dengan Fe2+ dalam hemoglobin hanya terbentuk dengan ikatan pi. Ini kurang tepat, ya. Ini enggak tepat. Yang D, CO terikat kuat oleh hemoglobin karena berfungsi sebagai ligan. Ini benar, ya. Sehingga jawaban nomor 9 yang tidak benar, ya, bahasanya berarti yang tidak benar. Kenapa kok penyebab bahaya CO2 sebagai bahaya CO sebagai polutan? Itu karena ini, ya, yang C yang bukan, ya. Ikatan CO dengan F2+ dalam hemoglobin hanya terbentuk dengan ikatan pi, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut, ya, kita hapus untuk nomor 8 dan 9-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 10 dan 11. Untuk soal nomor 10, jika nomor atom Mn dan ini Kr, maka senyawa karbonil Mn yang dapat terbentuk adalah yang mana? Oke, jadi sebenarnya untuk senyawa karbonil yang dapat terbentuk ini berarti terkait dengan, kita cek dulu nih. Berarti dari sini nih, dari informasi di sini sebenarnya bisa sudah kita peroleh bahwasanya CO ini bertindak sebagai ligan. Nah, sekarang kita cek dulu jumlah ligan yang mungkin. Jumlah ligannya itu berapa? Yaitu dengan cara perbedaan nomor atom dibagi dengan 2. Nah, jadinya berarti 36 kurang dengan 25 dibagi dengan 2. Ini kan berarti 11 nih. Nah, berarti 11 ini kan berarti 5,5. Oh, ya udah. Nah, berarti kalau emang misalnya kita bikin, berarti ini kesimpulannya adalah Mn. Nah, Mn CO 5,5. Nah, mungkin enggak? Nah, kan ini nggak mungkin ya. Nah, terus gimana dong? Nah, jadi sebenarnya terkait dengan terkait untuk si Mn sendiri, ya, kalau senyawa karbonil Mn ini merupakan senyawa yang bentuknya dimer, ya. Jadi senyawa dimer. Nah, jadi kayak misalnya P2O berapa, jadinya fosforus P2. Nah, misalnya P2O10. Nah, ini kan namanya adalah fosforus pentaklorida, yang dimana kan aslinya dari PO5 kan harusnya. Nah, cuma berarti dari sini dapat dikatakan bahwa berarti ini bukan Mn lagi begini, melainkan Mn2. Nah, Mn2 CO berapa? Harusnya ini CO11. Nah, tapi kayaknya berarti mungkin kita jawab yang mendekati aja ya. Jadi nomor 10 jawabannya adalah yang D, ya. Oke. Soal nomor 11, kita punya informasi bahwa ada delta G di suhu 298 Kelvin. Kemudian di sini kita punya informasi bahwa
gas CO2 yang dihasilkan secara optimal jika reaksi 1 dihasilkan atau dilangsungkan dalam keadaan dingin bla 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 bla. Nah, jadi di sini kita sebenarnya kita punya delta G 0 ya. Ini sebenarnya sama kayak delta H, ya kan? Jadi untuk ini persamaan reaksinya beda ya. Kita hitungnya satu-satu. Untuk CO dalam bentuk gas ditambahkan dengan H2O dalam bentuk liquid akan membentuk kesetimbangan menjadi CO2 dalam bentuk gas ditambahkan dengan H2 dalam wujud gas, dimana kalau emang di soal ini nggak dikasih tahu nih delta G0 nya itu dianggap 0 karena seperti kayak H2 ini kan dalam molekul diatomik, biasanya itu untuk delta G nya itu kita anggap 0 aja. Nah, untuk delta H itu kan HP kurang HR. Ini juga sama, berarti delta G0 untuk pada suhu 298 Kelvin itu berarti, nah ini udah setara belum, kita cek dulu. C nya sama-sama 1, H-nya sama-sama 2, O-nya sama-sama 2. Oh ya udah, berarti sigma atau bisa kita bilang delta G 0-nya produk dikurangkan dengan delta G 0-nya punya reaktan ya. Nah ya udah, sama kayak delta HP kurang HR, koefisien berpengaruh ya. Ya udah, berarti 1 kali delta G0 CO2 tambah dengan 1 kali delta G0-nya H2 kita kurang dengan yang namanya 1 kali delta G0-nya CO tambah dengan 1 kali delta G0-nya si H2O. Nah, ya udah, berarti ini kita hitung, kita masukin CO2-nya. CO2 itu nomor 2 minus 394,6 ditambah dengan 0 dikurang dengan 1 dikalikan dengan CO itu min 137,3 ditambah dengan 1 kali untuk H2O itu min 237,2. Oke, berarti jadinya min 394,6. Ini langsung kita hitung aja ya. Oke, berarti minus 394,6 dikurang dengan minus 137,3 dikurang dengan 237,2. Maka jawabannya adalah minus 20,1. Oke, asli ini satuannya adalah kilojoule per mol ya. Kilojoule per mol. Nah, ini untuk yang nomor 1. Oke, kita hapus dulu untuk yang nomor 10-nya. Nah, ini juga kita naikin. Ini baru reaksi yang pertama. Nah, reaksi yang kedua, CH4 dalam wujud gas ditambahkan dengan 2H2O dalam bentuk liquid menjadi CO2 dalam wujud gas ditambahkan dengan 4 kali H2 dalam wujud gas. Berarti delta G0 dalam 298 Kelvin itu adalah delta G0 produk dikurangkan dengan delta G0-nya punya reaktan. Berarti 1 kali delta G0-nya CO2 ditambah dengan 4 kali delta G0-nya H2 dikurang dengan 1 kali delta G0-nya CH4 ditambah dengan 2 kali delta G0-nya H2O. Berarti minus 394,6 ditambah dengan 4 kali 0 dikurang dengan 1 dikalikan dengan CH4-nya adalah minus 50,8 tambah 2 kali 237,2. Ya udah, langsung kita hitung lagi aja. Berarti minus 394,6 dikurang dengan min 50,8 ditambah dengan 2 dikalikan dengan yang namanya minus 237,2. Nah, maka jawabannya adalah plus 130,6 ya, plus 130,6 kilojoule per mol. Nah, berarti dari informasi di sini kira-kira gimana nih cara jawabnya? Nah, jadi kalau terkait dengan yang namanya ini untuk kesetimbangan ya, atau bukan untuk kesetimbangan terlebih dahulu,
dari delta G-nya dulu aja deh ya kan. Berarti kalau misalnya dari informasi yang kita punya nih delta G yang seperti ini, kira-kira apa yang bisa dijawab? Nah, ini bereaksi spontan. Ya, bereaksi spontan. Nah, ini tidak bereaksi. Ya, tidak bereaksi spontan atau tidak spontan. Yang artinya berarti kalau misalnya kita bandingkan, apakah bisa gitu ya, gas CO yang dihasilkan pada reaksi 1 lebih banyak daripada reaksi 2. Ya, ini tergantung sama apa namanya, berapa yang dibikin kan, tergantung sama berapa jumlah molnya segala macam. So yang C sama D ini udah nggak mungkin jadi jawabannya. Nah, tinggal antara A dengan B. Nah, kita tahu bahwa kalau misalnya untuk terkait dengan delta G ini sebenarnya sama, ada hubungan dengan delta H dikurangkan dengan T dikalikan dengan delta S. Nah, berarti kalau misalnya nih logikanya kita kan butuh delta H ya, atau misalnya kita butuh berarti ini kan kita mau mencari kira-kira ini kesetimbangan ini kan, kalau misalnya suhu panas atau dingin itu terkait dengan eksotermik atau endotermik. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ya udah, berarti kita butuh yang namanya delta H-nya. Ya kan? Nah, sekarang logikanya adalah kalau misalnya ini minus, terus kemudian bla 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 dikurang dengan sesuatu, maka tanda yang masuk akal di sini pasti minus, ya kan? Karena kalau misalnya dia positif, kemungkinan besar T kali delta S ini adalah sesuatu yang sangat besar dibandingkan sama delta H-nya, sehingga hasilnya minus. Nah, di sini terus kalau misalnya ini positif, misalkan untuk delta G-nya, nah kemungkinan besar apa dikurang apa supaya di hasilnya positif, kemungkinan ini kan dia positif, seperti itu, ya. Nah, atau sebenarnya juga bisa kita lihat daripada si ini. Nah, karena dia tidak spontan, alias misalnya ibarat kita tidak spontan, berarti butuh energi nih. Butuh energi. Nah, namanya butuh energi berarti apa? Endotermik, ya. Nah, terus kalau untuk yang bisa bereaksi spontan itu biasanya otomatis kalau udah bereaksi berarti melepas energi. Nah, namanya melepas kalor atau melepas energi itu adalah eksotermik. Nah, ya sudah, berarti kalau misalnya dari nomor 1 misalnya soalnya ke kanan ini adalah ekso, nah berarti ke kirinya endo dong ya kan. Nah, terus kalau untuk yang nomor 2 ke kanannya ini adalah mungkin di sini aja ya, ekso, ke kiri dia endo. Nah, di sini berarti kita mau bagaimana sih caranya buat CO2-nya ini optimal? Ya udah, karena berhubung kita mau CO2 optimal dan kita bahas terkait dengan temperatur, ingat pergeseran kesetimbangan kalau kita bahas terkait dengan temperatur apa? Kalau T-nya naik, maka geser ke endotermik, ya, terkait dengan kesetimbangan. Sedangkan kalau misalnya dia T-nya turun atau T-nya rendah, maka dia geser ke eksotermik. Nah, berarti kalau misalnya kita mau dia ke kanan, ke eksotermik, ya berarti ini eksotermik dua-duanya ya. So, berarti dari sini dapat disimpulkan untuk CO2 ini butuh reaksi yang eksotermik. Nah, berarti supaya dia searah dengan eksotermik, berarti kita butuh apa? Ya, suhu dingin atau suhu yang rendah. Maka jawaban dari pada nomor 11 yang B ini salah. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya nomor 2 itu arahnya ke kiri, melainkan endotermik. Ini berarti ke kanan ini endo ya, ini endo, ini ekso. Nah, kebalik, sorry. Ini endo, ini ekso. Nah, jadi kalau misalnya nomor 2 ini kita mau suhu kerendah, dia malah ke kiri. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin lebih tepatnya nomor 1. Oke. Untuk yang nomor 1 berarti kalau CO2 optimal,
berarti kita butuh yang eksotermik. Berarti kalau kita butuh yang eksotermik, kita butuh suhu yang rendah. Nah, suhu yang rendah. Tapi kalau misalnya untuk yang nomor 2, berarti kalau misalnya kita mau CO2 optimal, berarti kita butuh yang namanya endotermik, karena harus ke kanan nih ya, endotermik. Nah, endotermik berarti kita harus memerlukan apa? Suhu yang tinggi. Jadi yang B itu salah karena apa? Harusnya bukan suhu dalam keadaan dingin, melainkan dalam keadaan yang panas. So, nomor 11 jawabannya adalah yang A ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Kita hapus untuk nomor 11-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 12 dan 13. Untuk nomor 12 ini terkait dengan diagram fasa zat ya. Dimana katanya kita peroleh bahwa diketahui titik triple CO2. Titik triple itu yang mana? Titik triple itu yang ini. Nah, yang pertengahan antara zat padat, cair, dan gas ini adalah titik triple, yaitu adalah titik C, yang dimana min 56,6 derajat Celcius. Ini suhunya derajat Celcius ya. Jadi saya tulis saja min 56,6. Terus kemudian di sini tekanannya adalah 5,2. Kemudian dikasih tahu titik kritis. Titik kritis itu adalah yang bagian A ini. Ya, yaitu adalah plus 31,1, ini 73 atm. Nah, maka pernyataan yang benar sesuai dengan diagram fase. Pada titik C, titik kritis, CO2 tidak berada hanya dalam keadaan gas, cair, ataupun padat. Justru sebenarnya kalau di titik triple itu bisa kemungkinan berada di antara mereka bertiga nih justru ya. Terus kemudian pada titik D, CO2 hanya berada dalam keadaan cair. Di titik C nih, di titik D, titik D mana? Oh, oke, di sini. Di titik D sini nih, kira-kira hanya dalam keadaan cair, benar apa salah? Salah. Karena kalau namanya keadaan cair nih di antara A sama B di sini. Ya, di sini adalah perbatasan antara padat dengan gas. Berarti dia proses menyublim. Terus abis itu pada suhu 15 derajat Celcius, berarti 15 derajat Celcius itu di bagian sini, sekitar sini. Terus 10 atm berarti ada di perkiraan sini nih. Nah, CO2 dapat dipadatkan, salah, karena ini dalam kondisi cair, berarti dapat dicairkan. Pada suhu kurang dari 56,6 dan di bawah 5,2, CO2 itu menyublim. Nah, ini berarti kurang daripada, atau daerah sini ya, berarti daerah sini nih. Daerah sini yang dimaksud tuh, yang bagian opsi D. Berarti bisa menyublim nggak? Bisa. Karena apa? CO-nya berasal dari padat ke gas, ya. Karena ini adalah kurva ini batas penyubliman nih, ya. Nah, jadi di sini ada beberapa kurva ya. Untuk B ke C ini kita sebut kurva peleburan. Berarti ini bergeraknya dari padat ke cair. Kalau A ke C ini adalah kurva penguapan, berarti dari cair ke gas. Dan kemudian untuk dari D ke C itu adalah kurva penyubliman, ya. Kurva penyubliman. Berarti di sini bahas proses menyublim, ya. Oke, nomor 13. Persamaan reaksi di bawah ini yang menunjukkan reaksi dalam alat pemadam api. Nah, ini nih. Ini sebenarnya ini pengetahuan umum ya, karena apa? Untuk H2SO di sini kan namanya alat pemadam api kan biasanya kadang tuh ada yang keluar busanya kan. Nah, akibat apa sih? Nah, biasanya ini akibatnya ada karena asam sulfat ya. Jadi di asam sulfat ini dia lebih ke untuk menghasilkan busanya ya. Jadi kalau misalnya emang dia berbasis busa, maka H2SO4 ini harus ada. Jadi yang A ini salah ya. Yang A sama yang C ini udah pasti salah. Nah, tinggal yang mana nih reaksi yang benar? Reaksi yang benar dan aman.
Ya, yaitu adalah yang B. Kenapa? Karena B ini menghasilkan karbon dioksida, sedangkan yang D ini menghasilkan karbon monoksida. Nah, ini kalau bahaya banget dong, berarti kan buat ketika memadamkan menghasilkan gas karbon monoksida yang kalau misalnya kita hirup malah justru mengganggu daripada si oksigen untuk berikatan dengan hemoglobin seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 12 dan 13. Nomor 14 dan 15. Nomor 14 dulu. Senyawa X serbuk warna putih, oke, apabila dipanaskan menghasilkan gas memberikan ini. Nah, senyawa X diperkirakan apa? Sebenarnya kita bisa lihat atau bisa mempermudah jawabannya dengan yaitu adalah dengan memperhatikan clue yang satu ini. Memberikan kesadahan tidak tetap terhadap air. Nah, jadi kesadahan air itu kan emang ada dua nih, ya kan? Ada kesadahan air yang tetap, itu biasanya karena ada hubungan dengan Nah, kesadahan tidak tetap atau kesadahan sementara ya, bahasa lainnya adalah kesadahan sementara itu diakibatkan oleh antara dua sebenarnya. Yang pasti ini terkait dari logam alkali tanah ya, yaitu adalah golongan 2A. Kalau enggak Ca pasti ada Mg. Nah, pasti ada ya. Enggak mungkin enggak ada sama sekali, pasti ada nih Ca sama Mg. Itu terkait yang menyebabkan kesadahan. Jadi kesadahan itu diakibatkan oleh adanya ion Ca2+ dan ion Mg2+. Nah, bedanya apa? Kalau yang sementara temennya itu, temennya ya. Kalau kesadahan sementara itu temannya adalah HCO3. Nah, seperti itu ya, HCO3-. Sehingga kalau misalnya kita reaksikan dengan Ca2+ ya. Nah, kita bikin dulu aja. Ca2+ tambah dengan HCO3-, otomatis ini butuh 2. Berarti jadinya adalah CaHCO3 2 kali. Terus kalau untuk Mg2+ ya pasti otomatis sama ya. 2HCO3- menjadi MgHCO3 2 kali. Sehingga kesadahan sementara itu diakibatkan oleh CaHCO3 2 kali ataupun MgHCO3 2 kali. Nah, berarti jawabannya mana nih? Nah, jadi jawabannya mana? Ya, jawabannya udah jelas banget yang B ya. Kalau misalnya dari sini kan ada HCO3 juga nih, Na. Nah, sebenarnya Na ini juga kalau misalnya kita reaksikan ya, intinya ion bikarbonat ini kalau direaksikan dengan air ya, apalagi ada ini hasilnya itu pasti akan menjadi yang namanya ada kalsium karbonat ya, yang dimana kalsium yang dimaksud daripada si soal ini yang tapi ini menghasilkan gas ya, apabila dipanaskan menghasilkan gas yang memberikan warna endapan putih dengan air kapur. Dipanaskan menghasilkan gas yang memberikan warna endapan putih dengan air kapur. Ini CO2 berarti ya. Nah, oke, sorry. Ini ada salah sedikit ya, Di sini kan yang kita tanyakan adalah si ini ya. Jadi kalau kesadahan sementara itu karena mengandung ini, berarti bisa kita katakan yang kita jadi fokus utamakan adalah X ini kalau dipanasin menghasilkan gas yang memberikan warna endapan putih. Nah, terus juga kalau misalnya kita lihat nih kan senyawa X katanya serbuk nih, berupa padatan berarti. Nah, di antara mereka berempat ya, yang berupa serbuk ini kalau enggak ini ya kan, CaCO3. Ini salah, ini ternyata bentuknya larutan. Kalau Na2CO3 itu bentukannya adalah ini juga sama nih, natrium karbonat ini adalah apa sih namanya, berupa serbuk juga. Yang ini juga berupa serbuk. Nah, katanya kalau dipanasin, katanya menghasilkan gas ya kan. Oke, coba berarti ini salah ya.
Eh, Oke. So untuk yang A ya, untuk 14 yang A ini CaCO3 kalau dipanaskan itu akan menghasilkan yang namanya CaO ditambahkan dengan CO2 ya. Otomatis yang gasnya nanti nanti dulu deh belakangan. Yang penting kita uraikan dulu aja hasil pemanasannya ya. Hasil pemanasan Na2CO3 aja langsung, karena yang tengah itu kan larutan ya. Berarti nah untuk Na2CO3 juga nggak jauh beda ya. Apa namanya, pemanasannya, hasil pemecahannya Na2O ditambahkan dengan CO2. Nah ini nggak saya bikin setara sengaja, yang penting biar tahu aja senyawanya apa. Nah kalau misalnya hasil pemanasan NaHCO3 itu apa sih kan gitu. Nah, terus kalau misalnya untuk yang D, ini C ya. NaHCO3 kalau misalnya dipanaskan menjadi Na2CO3 ditambahkan dengan H2O ditambahkan dengan CO2. Nah, dari sini berarti ini adalah gasnya. Loh, kalau kayak gini berarti semuanya ya. Serbuk berwarna putih apabila dipanaskan menghasilkan gas yang memberikan warna endapan putih ya, dengan air kapur ya. Kalau CO2 nih kalau ditambahkan CaOH2 kali ini kan akan membentuk endapan kapur ya. Akan membentuk CaCO3. Seperti itu. Terus kelarutannya kecil dalam air dan memberikan kesadaran tidak tetap terhadap air. Nah, tapi kalau untuk yang C sebenarnya ini mungkin kita bisa eliminasi ya untuk yang C. Karena ternyata kalau misalnya untuk Na2CO3 ini juga bisa kita atau bisa kalau ini bisa jadi Na2O, ada CO2-nya juga ditambahkan dengan gas oksigen seperti itu. Nah, ada CO2-nya juga ya berarti. Memberikan kesadaran tidak tetap terhadap air. Tapi kalau kayak gitu, oh, tadi dulu. Mungkin gini, mungkin maksud soalnya gini ya. Oke, mereka semua syarat yang nomor satu oke ya. Apa namanya, syarat yang nomor satu ini gas yang memberikan warna endapan putih pada air kapur. Oke, ini udah nomor satu oke ya. Nomor satunya oke. Nah sekarang katanya kelarutannya kecil dalam air. Oke, ini nanti belakangan dulu. Dan ternyata di sini memberikan kesadaran tidak tetap terhadap air. Nah, tadi kan katanya kesadaran ini kan karena ada HCO3-nya kan. Ya udah, berarti kita akan lebih prefer jawabannya adalah yang D ya. NaHCO3. Oke. Nomor 15. Senyawa CaCO3 mempunyai suhu penguraian lebih tinggi daripada MgCO3 disebabkan oleh apa? Oke, yang A, daya ikat ionnya lebih lemah daripada ini. Terus kelarutan CO3 lebih tinggi daripada ini. Ion CO3 ini membentuk planar sedangkan MgCO3 tetrahedral. Padahal sama ya, ini enggak ini. Dalam CaCO3 berbentuk planar sedangkan dalam MgCO3 orang sama kok ya, ini salah nih. Energi kisi CaCO3 lebih rendah daripada MgCO3. Ini mesti tahu data nih. Ini kita harus ngecek dulu datanya. Yang kita mungkin masih make sense adalah daya ikat ion Ca2+ terhadap oksigen dalam CO3 2- lebih lemah daripada Mg2+. Nah, oke. Untuk nomor 15, ternyata untuk suhu penguraiannya itu ada hubungannya atau relationnya terhadap ukuran daripada ukuran ionnya ya, ukuran ion. Nah, berarti kalau misalnya otomatis kan logikanya kalau misalnya nih ya, kalau jadi ini kalau dia naik, ininya dia naik. Dia ini turun, ini dia turun. Berarti suhu penguraian si CaCO3 lebih tinggi karena ion Ca2+-nya ini lebih panjang, atau ion Ca2+-nya
Berarti dari kalimat tersebut kita punya informasi bahwa jari-jari Ca2+ itu lebih besar daripada jari-jari daripada Mg2+. Nah, kemudian apa dampaknya? Nah, gini. Kalau misalnya kita punya jari-jari yang lebih besar, otomatis daya ikatnya bagaimana? Ya, daya ikatnya itu lebih rendah. Ya, karena apa? Semakin jauh daripada inti, gitu kan ya. Berarti kalau misalnya Ca ini mengikat sesuatu dibandingin sama Mg, Mg ini lebih strong daripada Ca. Karena Mg ini jari-jarinya lebih kecil. Nah, makanya ini ada hubungannya secara tidak langsung terhadap daya ikat ion Ca2+ terhadap oksigen dalam ion CO3 2- lebih lemah daripada ion Mg2+, yang mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan ukuran sebab dari apa? Sebab daripada jari-jari ion kalsium lebih besar daripada ion magnesium. Yang merupakan sebab dari apa? Karena suhu penguraiannya akan semakin besar jika ukuran ionnya semakin besar, seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 14 dan 15-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 16 dan 17. Reaksi di bawah ini yang menunjukkan reaksi fotosintesis. Oke. Yang namanya reaksi fotosintesis itu udah pasti jelas glukosa, ya kan, glukosa atau karbohidrat yang punya rumus adalah CH2ON. Nah, ditambah dengan oksigen, ya kan. Apa kebalik? Reaksi fotosintesis itu apa? Ya, sorry. Reaksi fotosintesis itu adalah karbon dioksida ditambahkan dengan air menghasilkan glukosa C6H12O6 ditambahkan dengan gas oksigen. Yang dimana di sini adalah 6, 6 dan 6. Nah, sehingga jawaban yang masuk akal udah jelas banget dari persamaan reaksi ini, yang udah jelas sesuai dengan persamaan reaksi ini adalah yang B, ya. Oke, kemudian lanjut lagi nomor 17. Meningkatnya kadar CO2 di atmosfer dapat menyebabkan greenhouse effect. Karena apa? Gas CO2 di atmosfer sangat kuat menyerap radiasi inframerah yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan si suhu dalam bumi ini semakin panas sebenarnya. Nah, jadi CO2 menyerap radiasi inframerah, sehingga apa? Sehingga dilepaskan lagi ke atmosfer, atau dilepaskan ke atmosfer dalam suhu yang kan radiasi inframerah nih, si CO2 menyerap, kemudian dilepaskan dalam bentuk panas. Nah, berarti semakin banyak CO2-nya berarti semakin panas. Ya, jadi nomor 17 jawabannya adalah yang B. Oke, so kita lanjut ke 3 nomor terakhir, langsung aja begini, nggak usah dihapus lagi. Untuk nomor 18, larutnya gas CO2 terus-menerus dari atmosfer ke dalam air laut dapat menyebabkan apa nih? Oke, ini kebasaan salah ya. Karena gini, CO2 kalau larut ke dalam air itu akan ada beberapa konsekuensi. Yang pertama adalah penurunan pH. Ya kan, berarti semakin asam nih ya, semakin asam. Terus kemudian yang kedua adalah sebenarnya penurunan pH dulu aja deh. Karena ini banyak banget dampaknya. Kalau misalnya penurunan pH, berarti bisa kita bisa kita katakan berarti sensitif nih kalau misalnya sama yang asam-asam. Seperti itu. Yang kemudian yang kedua adalah kalau namanya penurunan pH ini biasanya nanti akan ada hubungannya langsung sama apa? Penurunan pH nih berarti kan makin asam nih, ya kan? Atau keasaman laut makin meningkat. Berarti terjadi yang namanya penurunan pembentukan ion karbonat.
Yang dimana pembentukan ion karbonat ini kan terkait dengan yang namanya karang laut ya kan, terumbu karang. Nah, sehingga sebenarnya yang dampaknya lebih berasa terkait dengan penurunan pH itu yang lebih sesuai itu adalah yang C. Kalau yang D ini nggak sampai musnah, mungkin berkurang gitu ya. Karena apa namanya, plankton atau terumbu karang itu ya sensitif. Cuman kalau misalnya plankton sampai musnah kayaknya enggak ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kurang, iya. Satu sepertinya kayak ini nih, larutnya karang-karang laut. Karena apa? Karena kalau namanya karang laut ini kan apa namanya, terdiri dari kapur, ya kan? Berarti bersifat basa. Kalau asamnya meningkat, otomatis nanti bereaksi nih. Berarti asam sama basa itu kan berarti kurang lebih nanti akan membentuk larutan lah, kurang lebih seperti itu. Kalau dianalogikan ya. Jadi nomor 16 C. Nomor 19, cairan CS2 dapat melarutkan belerang disebabkan apa? Nah, ini jawabannya adalah yang D ya. Terjadi interaksi antar molekul dengan molekul ya. Terjadi interaksi antara molekul CS2 dengan belerang, yang dimana CS2 ini dalam bentuk cairan ya. Sehingga nanti akan terjadi apa namanya? eh apa namanya, kan ini satu polar ya atau lagi non polar misalkan seperti itu ya. Karena kan kalau belerang itu biasanya dia nggak berdiri sendiri, biasanya nanti ada dalam bentuk es berapa gitu ya. Nah, nomor terakhir ya untuk tes formatif yang kedua, zat yang paling memungkinkan ditambahkan ke dalam bahan baku CS2 dalam pembuatan CCl4 adalah apa? Nah, ini jawabannya udah sebenarnya mungkin ada di depan ya kira-kira. Nah, oke. Ini walaupun emang nggak ada, ini reaksinya nggak dispesifikkan. Cuman kalau dari yang saya baca atau mungkin kita lo berlogika aja deh. Ya, karena kalau misalnya emang sebenarnya dari persamaan-persamaan yang ada biasanya entah bukan C2S2 bukan CS2 doang, melainkan yang namanya apa namanya? CH4 atau mungkin yang ada atom karbon. Ketika direaksikan untuk mendapatkan CCl4 itu pasti kita butuh yang namanya gas klorida ya. Jadi persamaan reaksinya itu kurang lebih seperti ini, CS2 ditambahkan dengan Cl2 nanti akan menjadi CCl4 ditambah dengan S2Cl2 seperti itu ya. Begitu juga apa namanya, kalau kita nggak usah pakai ribet-ribet deh, kita nggak usah pakai CS2, CH4 aja kalau kita mau buat bikin daripada si CCl4 aja kita butuh Cl2 juga. Nah, cuman bedanya adalah hasil reaksi sampingannya. Kalau misalnya untuk CH4 kalau direaksikan dengan yang namanya Cl2 itu hasilnya adalah CCl4 ditambahkan dengan HCl. Seperti itu ya. Nah, kalau dari sini kita lihat nih ternyata ada kemiripan. Oh, ternyata kalau misalnya hasil sampingannya itu di sini kalau H, di sini H, di sini S, ini ketemunya S, seperti itu ya. Oke, so terima kasih ya. So dengan begitu saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan ataupun mungkin apa namanya masukan terkait dengan mungkin oh jawabannya seperti ini nih harusnya, kalian langsung aja di chat di kolom komentar dan saya izin pamit. Akan tetapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih yang sudah donasi di saweria.co atau scan barcode krisnya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.